Salam sejahtera untuk anak-anak semuanya. Jadi kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Nah, kali ini yang akan kita bahas itu adalah mengenai persamaan nilai mutlak. Sebelumnya kalian sudah mengetahui definisi dari nilai mutlak. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Himpunan penyelesaian itu maksudnya nanti dari persamaan nilai mutlak yang diberikan, kita akan mencari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlaknya. Nah, dalam video ini ada 3 bentuk persamaan nilai mutlak yang akan kita bahas. Untuk cara dan konsepnya itu semuanya sama dan berhubungan dengan definisi nilai mutlak. Untuk bentuk persamaan nilai mutlak yang pertama, itu adalah nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C. Jadi kalau kita perhatikan, satu ruasnya itu adalah nilai mutlak, sedangkan satu ruas lagi itu adalah angka biasa. Contoh bentuk persamaan nilai mutlak yang pertama seperti ini. Nilai mutlak dari 3x tambah 1 sama dengan 4, kemudian nilai mutlak dari 2x min 1 sama dengan 1, dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan, itu dia poin pentingnya adalah satu ruas itu dia dimutlakkan, sedangkan satu ruas lagi itu dia angka biasa. Jadi kalau misalnya yang di kiri angka biasa, di kanan dimutlakkan, atau yang di kiri misalnya dimutlakkan, yang di kanan angka biasa, itu nggak masalah. Karena di sini berlaku tanda sama dengan, jadi kalau dibolak-balik itu dia nggak masalah bentuknya. Nah, bagaimanakah sekarang caranya mencari nilai X dari persamaan-persamaan nilai mutlak tersebut? Jadi, Ibu di sini berikan contoh soal. Ini contoh soalnya Ibu ambil dari LKS Mandiri. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari dari nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Kita akan cari di sini berapakah nilai X yang memenuhi, sehingga nanti kalau nilai X-nya diganti dengan angka tersebut, hasilnya akan sama dengan 3. Kita ingat definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu ada 2 ya bentuknya, jadi ada yang bentuk positif dan ada yang bentuk negatif. Nah, sekarang caranya juga sama. Kita akan menjabarkan nilai mutlak ini menjadi bentuk positif dan bentuk negatif. Nah, kalau bentuk positifnya, yang pertama ini sudah nggak ada nilai mutlaknya lagi ya, jadi dia X min 2 sama dengan 3. Bagaimana dengan bentuk negatifnya? Itu dia X min 2 sama dengan min 3. Jadi kalau kita perhatikan, 3-nya satu ada yang positif, sedangkan satunya lagi itu dia dinegatifkan. Oke, setelah memisah bentuknya, bentuk positif dan bentuk negatif, sekarang kita tinggal selesaikan satu-satu. Yang bentuk positif, kita bisa cari nilai X-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, negatif 2 ini kita pindah ruas ke kanan menjadi 3 tambah 2, sehingga hasil X yang pertama itu X-nya sama dengan 5. Sedangkan untuk bentuk negatifnya itu negatif 2-nya kita pindah ke ruas kanan sehingga hasilnya menjadi X sama dengan min 3 tambah 2, jadi X-nya sama dengan min 1. Nah, sekarang untuk mengecek benar nggak sih nilai X-nya itu hasilnya 5 sama min 1, itu kita bisa uji ke soal. Jadi X yang pertama kan kita dapat sama dengan 5. Nah, caranya menguji ke soal, soalnya kan nilai mutlak dari X min 2 itu sama dengan 3. X yang pertama kita dapatkan 5, berarti X yang di soal ini kita ganti dengan 5. Berarti nilai mutlak dari 5 kurang 2 itu sama dengan 3. 5 kurang 2 itu kan berarti nilai mutlak dari 3
sama dengan 3. Nah, nilai mutlak dari 3 ini kan hasilnya 3. Oke, berarti ruas kiri dan ruas kanan kan hasilnya sama-sama 3. Berarti 5 ini dia termasuk himpunan penyelesaian. Nah, sekarang yang min 1 juga caranya sama. Kita uji ke soal. Berarti X yang di soal ini kita ganti dengan min 1. Sehingga min 1 dikurangi dengan 2 itu sama dengan 3. Nah, min 1 dikurangi 2 itu kan hasilnya min 3 sama dengan 3. Berarti nilai mutlak dari min 3 kan hasilnya 3. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan menghasilkan nilai yang sama, berarti X sama dengan min 1 juga termasuk himpunan penyelesaian. Jadi, bisa kita simpulkan penyelesaian dari contoh soal ini itu adalah min 1,5. Jadi, nilai-nilai X yang memenuhi itu adalah min 1,5. Oke, itu dia untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita mau bahas bentuk persamaan nilai mutlak yang kedua. Nah, kalau tadi salah satu ruasnya itu angka biasa, sekarang sudah kita kombinasikan ya. Jadi nanti salah satu ruasnya itu bisa ada X dan angka biasanya. Contoh bentuk-bentuknya itu seperti ini. Nah, Ibu berikan 4 contoh ya. Jadi nanti salah satu ruasnya itu ada variabel X, kemudian ada angka biasanya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari X ditambah nilai mutlak dari 2X tambah 1 sama dengan 4. Kalau kita perhatikan, ini kan tidak sesuai bentuk yang kedua karena masih ada X-nya di sini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memisahkan variabel atau bilangan yang tidak dimutlakkan. Ya, jadi nanti yang dimutlakkan biarkan dia di ruas kiri. Kemudian yang tidak ada nilai mutlaknya kita sama-sama kumpulkan ke ruas kanan. Atau kita pisahkan sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Nilai mutlak dari 2X tambah 1 sama dengan 4 min X. Jadi X-nya kita pindah ruas ke kanan. Kenapa X-nya yang dipindah ruas? Karena X ini kan dia nggak dimutlakkan. Jadi supaya nanti gampang, yang dimutlakkan biarkan dia berkumpul di ruas kiri, dan yang tidak dimutlakkan biarkan dia berkumpul di ruas kanan. Sekarang kalau misalnya bentuknya sudah seperti ini, kita sudah bisa cari bentuk positif dan bentuk negatifnya. Nah, jadi bentuk positifnya itu kan kalau sudah kita rubah ke bentuk positif dan bentuk negatif, itu nilai mutlaknya sudah tidak ada ya anak-anak semuanya. Jadi di sini kita dapat bentuk positifnya 2X tambah 1 itu sama dengan 4 min X. Bentuk positif itu intinya sama seperti soal aslinya. Sekarang kalau bentuk negatif berarti 2X ditambah dengan 1 itu sama dengan min dalam kurung 4 min X. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang baru kita selesaikan satu-satu. Dari bentuk positifnya kita cari X-nya. Ini kita kumpulkan X sama X, berarti dapatnya 2X ditambah X, pindah ruas ya, jadi tandanya berubah, sama dengan 4 dikurangi dengan 1. Berarti 3X sama dengan 3. Sehingga X kita peroleh 3 dibagi dengan 3. Jadi dapat X yang pertama itu sama dengan 1. Nah, kalau yang bentuk negatif, ini pertama kita buka dulu kurungnya, kalikan minnya ke dalam, sehingga diperoleh 2X ditambah dengan 1. 2X ditambah dengan 1 itu sama dengan min 4X. Maaf, bukan min 4X, ini maksudnya min 4 ya. Nah, jadi hasilnya ini tadi 2X tambah 1
sama dengan min dikali 4 itu hasilnya adalah min 4. Kemudian min dikali min X itu hasilnya plus X. Sekarang baru kita kumpulkan X dengan X, angka biasa dengan angka biasa. Jadi ini dapatnya 2X dikurangi dengan X, pindah ruas tanda berubah, sama dengan min 4 dikurangi dengan 1. Berarti 2X kurang X itu kan hasilnya X, sama dengan min 4 kurang 1 hasilnya min 5. Nah, setelah dapat X-nya, itu caranya sama seperti yang tadi, kalian tinggal uji ke soal. Jadi, ganti X-nya ini dengan 1 dan min 5. Kalau hasil ruas kiri sama ruas kanannya sama, berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 5 dan 1. Nah, jadi silakan anak-anak coba untuk uji ke soal. Oke, bagaimana sekarang bentuk persamaan nilai mutlak yang ketiga? Nah, kalau yang sekarang ini, kiri sama kanan itu sama-sama dimutlakkan. Nah, kalau misalnya dapat bentuk persamaan nilai mutlak yang ketiga, itu kalian nggak usah uji ke soal. Karena nilai X yang kalian dapatkan itu sudah pasti sama. Karena kiri sama kanan itu sudah dimutlakkan. Nah, ini dia contoh-contoh bentuk dari persamaan nilai mutlak yang ketiga. Jadi, kiri sama kanan itu sama-sama dimutlakkan. Untuk caranya menyelesaikan itu sama, konsepnya seperti sebelumnya. Jadi kita buat bentuk negatif sama bentuk positif. Nah, ini dia soalnya. Berarti bentuk positifnya itu 5X sama dengan X dikurangi dengan 24. Sedangkan bentuk negatifnya itu adalah 5X sama dengan min dalam kurung X min 24. Nah, sekarang tinggal kita cari saja berapakah nilai X dari bentuk positif sama bentuk negatifnya. Ini kita kumpulkan X dengan X. Ini sama dengan min 24. Berarti 5X kurang X hasilnya adalah 4X. Sama dengan min 24. Nah, berarti dapat nilai X-nya yang pertama, min 24 dibagi dengan 4. Berarti X-nya sama dengan min 6. Untuk yang bentuk negatif, caranya sama, namun sebelumnya kita kalikan dulu negatifnya ke dalam kurung. Berarti dapatnya 5X sama dengan min X. Kemudian min kali min 24 itu hasilnya adalah plus 24. Sekarang kumpulkan X yang sama. Berarti 5X ditambah dengan X, pindah ruas itu tandanya berubah, sama dengan 24. 5X tambah X itu hasilnya adalah 6X. Berarti sama dengan 24. Sehingga X-nya sama dengan 24 dibagi dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, ini tidak usah diuji lagi ke soal karena bentuk yang ketiga kalau kiri sama kanan itu sama-sama dimutlakkan, jadi hasilnya sudah pasti benar. Sehingga himpunan penyelesaian dari contoh soal yang ketiga itu sama dengan min 6 dan 4. Penulisan HP itu biasakan dimulai dari angka yang lebih kecil terlebih dahulu. Nah, jadi ini dia himpunan penyelesaian dari contoh soal yang ketiga, min 6,4. Oke, sekian untuk video pembelajaran mengenai persamaan nilai mutlak. Untuk menambah pengalaman tentang persamaan nilai mutlak, silakan kita coba latihan soal di LKS dan diskusi lebih dalam lagi mengenai persamaan nilai mutlak.
Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih dan salam sejahtera.